Dari Sulawesi Utara kita bergeser ke Sulawesi Selatan, Saudara. Pengungsi akibat banjir dan longsor di Luwu, Sulawesi Selatan masih membutuhkan bantuan. Pada Sabtu sore, pemerintah Kabupaten Luwu, Sulawesi Selatan membuka posko utama dan dapur umum untuk korban banjir yang tersebar di beberapa kecamatan. Pemda Luwu melalui Dinas Sosial dan BPBD membuka posko utama untuk korban banjir di beberapa lokasi. Di posko tersedia peralatan tidur dan juga perlengkapan lainnya untuk kebutuhan pengungsi. Posko ini juga melayani korban longsor di Desa Rantebala, Kecamatan Latimojo. Selain itu, Pemda Luwu juga membuka dapur umum yang sanggup membuat makanan siap saji sebanyak 500 bungkus dalam sekali masak. Makanan ini kemudian akan siap diedarkan ke posko pengungsian. Adapun bantuan yang kami berikan, bantuan dari Kementerian Sosial, bantuan dari Dinas Sosial Provinsi, dan juga dari pemerintah Kabupaten Luwu. Jadi setiap hari, 1 kali 24 jam kita siap di sini untuk melayani. Sementara itu, longsor yang terjadi di Luwu, Sulawesi Selatan membuat akses ke Desa Rantebala Luwu terputus sehingga membuat warga terisolasi. Pemerintah setempat juga bersama kepolisian dan juga TNI mendistribusikan makanan, obat-obatan dan logistik lain menggunakan helikopter. Pendistribusian juga kerap terkendala akibat cuaca hujan sehingga harus menunggu kondisi lebih aman. Usai diguyur hujan deras sejak Kamis malam. Banjir dengan ketinggian 1 hingga 3 meter merendam permukiman warga, lahan pertanian dan perkebunan hingga jalan Trans Sulawesi. Akibatnya, lebih dari 1.800 rumah terendam banjir dan sekitar 42 diantaranya hanyut. Banjir pun mengakibatkan aktivitas warga lumpuh. Tim SAR gabungan Basarnas BPBD Tagana TNI Polri dan relawan dari berbagai daerah berupaya membawa warga ke tempat pengungsian. Evakuasi dilakukan menggunakan perahu karet dan sampan, termasuk saat mengantarkan makanan kepada warga yang belum mengungsi. Berdasarkan laporan Pusat Pengendalian Operasi Badan Nasional Penanggulangan Bencana Sabtu pagi, 14 orang tewas dalam peristiwa ini. Sementara sebagian lainnya masih dalam pencarian. 14 orang dan dalam pencarian masih dalam pendataan, dan di Sidrap selama 17 orang dalam pencarian masih dalam pendataan, dan perlu diketahui bahwa di Luwu itu selamanya 60 orang, meninggalnya 7 orang, dan dalam pencarian masih dalam pendataan. Derasnya banjir juga menyebabkan sejumlah kendaraan terseret arus, juga tenggelam dalam kondisi terparkir. Saat ini banjir mulai surut di sebagian lokasi, namun banyak warga yang masih mengungsi untuk menunggu pembersihan rumah mereka. Tim Liputan Kompas TV. Untuk mengetahui kondisi dan juga situasi terkait banjir di Luwu, Sulawesi Selatan, kami akan bergabung dengan jurnalis Kompas TV Amran Amir di Luwu, Sulawesi Selatan. Amran, selamat pagi. Apakah dari pantauan Anda pada pagi ini banjir masih melanda ke 13 kecamatan di Luwu, Sulawesi Selatan? Ya, selamat pagi Francisco dan saudara. Memang pagi ini kondisi banjir di Luwu, Sulawesi Selatan sudah surut sepenuhnya dan itu sudah berlangsung sejak kemarin. Dan meski surut sepenuhnya, namun dampak dari banjir ini warga masih kewalahan dengan adanya lumpur dan material banjir lainnya seperti kayu yang masuk ke dalam permukiman maupun rumah warga. Nah, kami sampaikan bahwa dari 13 kecamatan yang terendam banjir ini ada 42 rumah warga yang hanyut, kemudian ada 14 kendaraan yang ikut terseret banjir maupun terendam. Kemudian rumah keseluruhan sampai saat ini ada sebanyak 1.867 rumah dan rusak berat ada 103 unit rumah. Kemudian saat ini pemerintah daerah Kabupaten Luwu bersama pemerintah provinsi, TNI Polri, dan Dinas Sosial serta BPBD dan sejumlah relawan mendirikan posko dapur umum maupun posko pengungsian di beberapa titik. Di
yang kami pantau bahwa ada 3 titik posko yang tersedia saat ini, terutama posko pengungsi, kemudian 1 posko utama yang berada di lapangan Andi Jemah. Nah, posko utama ini akan mendistribusikan logistik ke beberapa posko-posko pengungsi, kemudian logistik juga akan diutamakan kepada distribusi warga yang terisolasi di daerah Kecamatan Bantimojong, karena memang di daerah ini akses jalan dan jembatan putus akibat longsor yang terjadi pada Kamis malam lalu. Dan untuk pendistribusian logistik itu dilakukan dengan menggunakan 2 unit heli, baik dari TNI, maksud kami dari TNI Angkatan Udara dan dari Polda Sulsel. Dan itu sudah berlangsung sejak Sabtu siang kemarin, dan kami sampaikan bahwa pendistribusian pada Sabtu siang kemarin itu sempat juga terkendala dengan kondisi cuaca hujan yang di mana kabutnya tebal. Bahkan untuk tempat pendaratan heli juga terganggu dengan kondisi kabut yang tebal, Francisco. Baik, kondisi kabut yang tebal, kemudian lokasi yang terisolir menjadi tantangan bagi distribusi bantuan ke korban banjir dan longsor. Selain itu juga kan tadi juga Anda menyebutkan bahwa rumah ini masih tertimpa ataupun juga terdampak lumpur seperti itu. Bagaimana untuk distribusi air bersihnya? Apakah juga terganggu di sana? Apakah ada mungkin mobil-mobil tangki yang dikerahkan ke lokasi-lokasi rumah ataupun juga pengungsian? Iya, banyaknya lumpur yang masuk ke dalam rumah-rumah warga menjadi kendala untuk melakukan pembersihan, karena di lokasi masih kekurangan air untuk melakukan pembersihan. Dan pantauan kami, sejumlah armada tangki untuk membantu warga sudah disiapkan untuk melakukan atau membantu warga dalam melakukan pembersihan. Nah, pantauan kami juga di posko pengungsian di Kecamatan Suli sudah tersedia air water treatment yang disediakan oleh Polda Sulsel untuk membantu warga yang kekurangan air bersih, terutama air minum, untuk para pengungsi dan warga-warga yang terdampak pada banjir. Dan itu warga yang untuk mengkonsumsi itu bisa langsung datang ke lokasi. Bahkan pihak Polda Sulsel bersedia untuk mendistribusikan air minum yang siap diminum hari ini ke beberapa tempat, Francisco. Baik, terima kasih Amran Amir yang melaporkan langsung dari Luwu, Sulawesi Selatan, yang banjirnya juga sudah surut dari 13 kecamatan di sana. Terima kasih.